Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Saya harap kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, ini adalah video pertama kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tapi sebelum kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi, jangan lupa subscribe dan like ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi atau biasa juga disebut dengan LHO. Nah, apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi? Nah, pengertiannya yaitu merupakan proses peninjauan yang dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kaidah-kaidah tertentu. Nah, teks laporan hasil observasi ini ditulis oleh seseorang atau kelompok yang telah melakukan kegiatan penelitian. Jadi ini ditulis oleh seseorang atau kelompok yang telah melakukan kegiatan penelitian. Nah, kemudian teks laporan hasil observasi ini biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini biasanya berisi fakta. Biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi, tujuannya untuk memberikan hasil informasi yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya yaitu bersifat objektif, kemudian bersifat fakta, C. bersifat khusus atau spesifik, dan D. teks disajikan secara lengkap, dan yang E. disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Nah, bersifat objektif. Bersifat objektif itu artinya yakni penulis tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk memihak kepada orang lain atau pihak tertentu. Nah, jadi bersifat objektif itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memihak kepada pihak tertentu. Nah, jadi semisal kalau kita lebih suka kepada pihak A, kemudian kita
Menulis yang baik-baik untuk pihak A itu tidak diperkenankan ya. Harus objektif, tidak boleh memihak. Kemudian berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan fakta ini apa? Berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya. Berdasarkan data yang sebenarnya. Nah, berdasarkan fakta, berdasarkan data yang sebenarnya, dan bukan hasil karangan atau imajinasi penulis. Nah, kemudian bersifat khusus atau spesifik. Bersifat khusus atau spesifik itu yaitu adalah penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas. Nah, jadi bersifat khusus atau spesifik itu penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas. Nah, jadi semisal membahas tentang atau meninjau tentang tumbuhan monokotil, maka yang ditulis dalam laporan hanya tentang tumbuhan monokotil dan tidak diperkenankan membahas tentang hewan herbivora. Nah, kemudian yang D, disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan. Jadi penulis harus menyajikan semua hasil pengamatan secara terperinci satu persatu. Nah, ini jadi harus secara lengkap ya, menyajikan semua hasil pengamatannya dan harus terperinci satu persatu. Nah, kemudian yang E, disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Ya, ini maksudnya penulis harus membuat teks laporan hasil observasi yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Nah, kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam setiap teks pasti memiliki struktur pembangun. Begitu juga dengan teks laporan hasil observasi. Nah, di antaranya yaitu mempunyai pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian yang B mempunyai deskripsi bagian dan yang C mempunyai deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, ini jadi di dalam teks laporan hasil observasi memiliki atau berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Nah, jadi ini pernyataan umum berisi tentang keterangan umum
subjek yang dilaporkan. Nah, biasanya berisi nama Latin, asal-usul, dan informasi tambahan lainnya. Nah, kemudian yang B ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu berisi apa? Deskripsi bagian itu berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Nah, jadi semisal kita melakukan penelitian tentang binatang, jadi hal-hal yang dilaporkan atau deskripsi bagiannya yaitu adalah ciri fisik, habitat, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, kalau tumbuhan apa aja? Kalau tumbuhan bisa berupa perincian fisik bunga, kemudian bisa juga berupa akar, dan perincian yang lain. Nah, kemudian ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu apa? Yaitu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Jadi ini menunjukkan setiap objek memiliki manfaat. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe.